Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 17 Oktober 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dia ada untukmu, Dia ada untukmu. Firman Tuhan terambil dalam Roma 1 ayat yang ke-20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, kekuatannya yang kekal, keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar terus mempercayai bahwa Tuhan ada tidak hanya di alam ciptaan, Tuhan tidak hanya ada dalam dunia, namun Tuhan ada di dalam pikiran, hati, perasaan, dan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Dia ada untukmu. Tuhan ada untuk setiap sahabat seperjalanan. Mungkin sahabat seperjalanan seringkali mengungkapkan sebuah kalimat, bahwa masalah hidupku itu besarnya melebihi gunung. Apakah Tuhan akan sanggup menyelesaikan masalahku? Kemudian kita masuk ke dalam kekurang yakinan dan kekurang percayaan kalau Tuhan sanggup. Sewaktu kita berbicara tentang masalah sahabat seperjalanan itu tingginya seperti gunung, besarnya seperti gunung, maka pertanyaannya kemudian dibalik. Kalau itu adalah gunung yang sesungguhnya, siapa yang menciptakan gunung? Siapa yang menciptakan bumi ini? Siapa yang menciptakan lautan, daratan? Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Bulan, bintang, matahari? Siapa yang mengelola seluruh galaksi Bima Sakti, Andromeda? Dan ada banyak miliaran galaksi di alam semesta yang sedemikian luas ini. Dan Tuhan mengatur sedemikian luar biasa. Jadi artinya Tuhan ada di bagian alam yang paling luas, paling besar, yang tidak terbatas. Namun Tuhan ada juga di tempat yang paling dekat dalam kehidupan sahabat seperjalanan. Yaitu di mana? Tuhan ada di hati kita. Sebuah puisi mengatakan Tuhan itu ada di darahmu. Tuhan itu ada di nafasmu. Tuhan itu ada di dalam langkah kehidupan yang kau jalani. Tuhan itu ada di setiap karya tangan yang sedang kau buat. Tuhan itu ada di dalam kelemahanmu. Tuhan itu ada di dalam kekecewaanmu, ketakwatanmu, kekhawatiranmu, ketidakberdayaanmu. Dan yang paling utama, Tuhan juga ada pada saat engkau berbuat dosa dan menyediakan pengampunan buat sahabat seperjalanan. Dia ada untukmu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, betapa luar biasanya. Sewaktu kita berkata Tuhan itu tidak ada, apa yang firman Tuhan katakan? Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yang tidak bisa dilihat dengan matamu. Mata sahabat seperjalanan, firman Tuhan berkata, kekuatannya yang kekal, keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Dia ada untukmu, bukanlah sebuah tema lagu. Dia ada untukmu, bukanlah puisi. Karena tema lagu dan puisi biasanya angan-angan. Angan-angan yang bisa saja terjadi dan bisa saja tidak terjadi. Dan seringkali justru yang namanya angan-angan itu adalah sesuatu yang terlalu ideal, yang sulit terwujud. Karena mengapa? Karena itu angan-angan dari manusia. Lalu berharap kepada manusia. Dua pihak yang tidak sempurna, bagaimana bisa menciptakan sebuah kesempurnaan? Namun sewaktu kita mempercayai Allah, Dia ada untukmu, Dia ada untukku, dan Dia ada untuk kita. Dia siapa? Dia yang maha sempurna. Dia yang menciptakan seluruh alam semesta. Dia yang adalah Allah yang menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Dan Tuhan yang ada di dalam setiap perjalanan hidup kita. Dan Tuhan janjikan engkau selalu menjadi pemenang. Engkau akan sanggup berjalan di atas air seperti Petrus. Engkau sanggup akan ada di dalam dapur api, namun engkau tidak terbakar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Engkau bisa berjalan melewati lautan seperti Musa dan bangsa Israel melewati laut Teberau. Engkau bisa melawan binatang buas seperti singa, di mana Daniel dimasukkan lubang singa. Namun Daniel ditolong, diselamatkan, diproteksi oleh Allah. Dan yang paling utama, Dia ada untukmu. Bahwa Yesus yang adalah Allah datang menjadi manusia untuk menyelesaikan semua perkara-perkara dosa kita.
Dia ada untukmu. Allah mengirimkan mana roti surgawi datang buat setiap kita masing-masing dalam saat kita mengalami kelaparan. Dia ada untukmu. Dialah air kehidupan yang memberikan kesejukan jiwa, pemulihan dari luka batin, karena dialah air kehidupan yang terus menerus mengalir sampai kepada hidup yang kekal. Maka Tuhan ada untuk setiap sahabat seperjalanan, bukanlah sebuah kisah, bukanlah sebuah dongeng, bukanlah sebuah film, namun sebuah fakta dan janji Allah yang maha sempurna yang diberikan kepada setiap sahabat seperjalanan, dan itu ya benar dan amin. Tuhan tidak pernah ingkar. Tatkala Tuhan berkata, aku ada untukmu, aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sewaktu engkau berjalan, engkau tidak pernah akan tergeletak, sebab tangan Tuhan yang menopang kita. Sewaktu kita melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sewaktu kita menghadapi binatang-binatang buas, Tuhan adalah gembala yang baik, dengan tongkat dan gadanya mengusir serigala, mengusir katakanlah binatang yang lain yang bisa menggerogoti kehidupan kita. Baik binatang dalam artian ancaman fisik, baik juga binatang dalam artian adalah iblis seperti singa mengaum-ngaum yang tidak punya giginya lagi. Maka proteksi yang sempurna dari Allah itu akan melingkupi kita, dan Tuhan ada untuk kita secara sempurna buat setiap sahabat seperjalanan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kekuatannya yang kekal dan keilahiannya itu senantiasa hadir dalam kehidupan kita, menolong kita secara sempurna. Sehingga biarlah pada saat ini jangan engkau berkata bahwa masalah hidupku sudah sebesar gunung. Maka ingatlah kembali seperti dalam penjelasan di awal, Tuhanlah yang menciptakan gunung. Gunung yang menurut kita besar terlalu kecil di mata Tuhan. Dengan semua alam ciptaan semesta di seluruh jagat raya ini yang diciptakan sedemikian luas tak berujung, sedemikian besar, namun buat Tuhan adalah perkara kecil menciptakan hal yang besar. Karena di dalam Tuhan semua yang maha dahsyat, maha kuasa, maha hebat, maha besar, semua yang maha itu adalah berasal dari Tuhan. Tuhan yang punya kuasa di atas segala kuasa yang ada. Sehingga firman Tuhan berkata, segala lutut akan bertelut, segala lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Allah Bapa adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan yang akan melingkupi, memproteksi, melindungi, menjaga. Dan berkatalah Tuhan, Tuhan ada beserta dengan kita, yang disebut dengan sebuah kata Immanuel, Allah beserta dengan kita. Allah ada untuk kita. Allah hadir menjamin, menjaga, melindungi, memproteksi setiap kehidupan sahabat seperjalanan. Apapun yang kita jalani, masalah sebesar apapun, sebutlah engkau mengatakan sebesar gunung, buat Tuhan adalah perkara yang mudah. Biarlah iman percaya kita yang berkata Tuhan ada untukku, itu benar-benar engkau imani. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah. Tuhan ada untuk kami, menjadi sumber kekuatan tatkala kami diperhadapkan kepada masalah. Mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.